ini. Langkah pengaman pertanyaan anu Situs enggak dapat dijangkau ya wis ngono iku tenan. Ini depan anu ojo iki depan ini. Kurang nih dengan. Aneh, lanjutkan. Setelah semenit menit. 2 plus 7 sama dengan. Jadi kena belum kok anu kok. Kok nek murung kok isi meneh kok ngerti formulir sampai. Di formulir. Wes kok. Balik kosong menang ini deh. Balik ini. Yuk iki dulu. Cek balik meneh. Kosong. Yo ngono iki terus sarane. Ngono terus balik meneh. Mungkin jawab itu meneh terus ngono meneh. Apa? Kali di spasi nang sepas. Iya, ono spasi nih. Yo. T, nah tulis T to, tak. Ini kok langsung karek ngesir, anggitku karek ngesir. Makanya cepet langsung share dulu. Orang anggitku nang kene makanan kon gak karek kali karek ngetes dulu. Iya makanya sampai tak kono ngono itu apa? Iya itu mau ngajar ngulik ngono itu. Ngono itu masuk ilmu. Kami ra kira muncul ngono. Maksudnya ngono, nek ra program ra muncul. Nek program ini muncul itu berarti nek pananu itu berarti. Katanya digeser. Iki lho, lembaga kering ngomongannya anu. Aku kerja kelompok mbak anakku bunda mulai bisa ngomong-ngomong kali bikin itu. Bureni wis siap. Halo Bureni. Halo. Halo. Ini Bureni mek aku tak soalnya. Iya, halo, Bu Novi. Halo, Bu Novi, halo. Halo. Wes siap. Ya wes halo. Pakai itu. Wes halo. Ini ngechat iki. Ini teman tangga. Ya kayak teman tangga. Itu tentang Ini itu yang pertama kan? Oh, yang pertama. Nah itu. iya. Kayak kita. Kita. Nah, lagi apa enggak? Oh, lu kok Tidak ya. Loh, itu Gimana biru. sih Iya, iya. Tembak nafsu. Bisa biru. Bisa, mau bilang bisa. Terus. Tangan sampai aku
iso. Enter. Mas. Di enter di Bapak ya. Iya. Ini nggak tahu kopi. Kalau mati tinggi. Dulu udah coba habiskan ya. Aku marah gua kok. Di rumah kita sama nyari nih. Masa iki ya sak kuat gila. Enggak tak bisa ketok kan bahasa ya. Tak dikit. Nah, kali tak tertarik gitu. Bu Anis. Halo Bapak, sudah dimulai kok? Belum dimulai ya? Belum. Masih kurang 10 menit lagi. Masih kurang 10 menit lagi Bu G. Kita tunggu dulu karena waktunya Ya, jam Pak. 9. Ya, Ya, makasih. G, ditunggu mawon. Ya. Halo. Assalamualaikum Pak Agus. Pak Agus, Waalaikumsalam. Mbak lemparkan Mbak ya, Pak ya. sudah dengar suara saya nggak Pak? Oh, di meetingnya ya. Halo, Ya, halo, kedengaran Bu Sulastri G. tes. Oh, Nggih. nggih, ini ngetes Pak nggih. Nggih. Oh ya, makasih Pak. Nggih, Bu, makasih. sama-sama. Terus apa nih, Mbak? Terus apa? Pagi Bu Binar. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Binar.
Ya, Selamat pagi. Ibu pengajar kita sudah datang ya. Ini sudah kumpul semua, Pak? Baru sekitar ini Bu, baru sekitar 14. Jadi 14 masih orang. kurang ya, kurang beberapa. Mungkin tadi close sendiri seperti itu. Oh, baik. Ditunggu kalau gitu. Kita tunggu aja. Nyanyi dulu. Langsung join ya video. Kita apa ya? Jangan tidak perlu Pak. Kutilan. Terima kasih. Mungkin sambil menunggu saya coba cek kehadiran dulu ya Bu ya. Ya silakan Bu Binar. Oke. Ibu Asri ada? Oh, ada. Bu Novi, oh belum ya, belum hadir ya. Bu Yuhi, Bu Yuhi ada. Ibu Titin Ada, Bu. G, baik Ibu Titin. Ibu Sri Munia, Ibu Sri, Ada, Bu. oh baik. Ibu Mas Riha, oke. Ibu Nikmatus Solihah, Ibu Nikmatus belum hadir ya. Belum hadir. Baik, Ibu Sulistiningsih Hadir. hadir Bu. Baik, Ibu Sulistiningsih hadir. Ibu Anis, Dan Bu Binar. oh baik, Ibu Anis hadir. Ibu Nurul, Iya, aku urung banter wes. Ibu Nurul Aufa sudah. Ibu Titis Wahyuni, oh baik sudah. G. Ibu Reni, Ibu Reni hadir, oh iya. Ibu Musalamah, Ibu Musalamah ada? Absen nih kita. Oh, belum. Ibu Ani Fatimawati. Ibu Ani Fatimawati ada? Oh, belum hadir. Ibu Nisaul Musrifah. Ada, hadir. Hadir, Ibu Nisaul. Oh ya. Hadir. Ibu Imronah. Hadir, Bu. Oke. Ibu Imronah. Ada Ibu Imronah? Dalam materi ya. Iya. Ibu Imronah ada. Baik. Terus Ibu Ibu dulu Umi. penyampaian hasil refleksi. Ibu Umi Rosidah. Di kanan. Ibu Umi tidak ada ya, belum hadir ya. Oh sudah hadir, sudah. Ibu Sulastri sudah. Sudah, Umi Rosita Oh iya, sudah. oh iya. Ibu Sulastri hadir. Oke. Ibu Musdalifah Ya. Hadir, Bu. Ibu Musdalifah hadir. Iya, baik. Terima kasih.
Ibu Miati hadir Halo. tadi ya? Hadir. Halo Ibu. Halo. Oh, nggih, Halo, nggih, ya. nggih. Halo Ibu, selamat pagi. Halo. Pagi juga. Halo. Baik, ini yang belum hadir Ibu Musalama, Ibu Ani, dan Ibu Nikmatus dan Ibu Novi. Ibu Novi udah hadir ya? Oh sudah. Ibu Nikmatus Soliha, 3 orang ya Pak? Iya. Oke. Oke, Pak Agus kurang 3 orang ya Iya, yang belum kurang 3 masuk. orang. Iya. Kan gede bareng layar kan. Iya. Berarti aku kan buka materi kayak keram tak iku ya, mesti ada ketok ya. Iya iya. Iya. Ini sudah jam 9, gimana Pak Agus? Apa dimulai saja? Ya, baik. Karena sudah jam 9, nanti pesertanya juga akan masuk sendiri seperti itu, Bu. Sepertinya koneksi yang lain ini sudah kurang 2, ya. Dimulai aja enggak apa-apa, Bu Binar ya. Saya persilahkan kepada Bu Binar Ayu Dewanti, MPD, untuk menjelaskan materi hari ini. Silakan Ibu-ibu mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bu Binar. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan pada sesi pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Bu Binar. Mungkin terkait tugas atau apa yang belum atau kurang paham, ya bisa ditanyakan langsung kepada Bu Binar. Kepada Bu Binar saya persilahkan untuk menyampaikan materi hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu-ibu, hari ini agenda kita, jadi hari ini adalah hari terakhir untuk kegiatan OJT 1 ya Ibu-ibu. Jadi memang kegiatan OJT 1 atau on job training 1 kita laksanakan selama 5 hari. Ya, Pak Agus, ini suara saya kedengaran ya Pak Agus ya? Iya, kedengaran. Oh ya, mungkin ini di mute dulu kali ya, yang lain. Saya mute dulu aja pesertanya. Sudah Bu Binar? Baik Ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari terakhir untuk kegiatan OJT 1 ya. Di hari kelima ini agenda kita adalah untuk melaksanakan refleksi terkait dengan tugas 4 yang kemarin Ibu-ibu kerjakan. Jadi tugas 4 ini berkaitan dengan pendalaman materi dari bahan bacaan. Jadi ada 3 bahan bacaan yang saya kemarin minta Ibu-ibu untuk membaca, lalu kemudian meresum dan mencari hal baru apa yang dipelajari dari bahan bacaan tersebut yang masuk dalam tugas 4. Nah, bahan bacaan itu ada 3 ya Ibu-ibu kemarin, jadi ada manajerial, ada supervisi, dan ada pengembangan kewirausahaan. Nah, untuk agenda hari ini, jadi saya akan minta Ibu-ibu untuk mempresentasikan hasil yang sudah Ibu-ibu kerjakan dan Ibu-ibu sudah kumpulkan melalui LMS kemarin. Jadi kebetulan barusan saya sudah baca sekilas ya untuk tugas yang sudah Ibu kumpulkan, dan ini nanti akan saya minta untuk Ibu-ibu perwakilan saja ya, saya akan pilih secara acak untuk mempresentasikan terkait dengan apa sih yang Ibu pelajari dari ketiga bahan bacaan serta latihan studi kasus yang sudah saya instruksikan kemarin. Nah, untuk yang pertama, jadi monggo misalkan masih bisa dilihat lagi untuk tugasnya. Untuk tugas 4 kemarin itu berkaitan dengan manajerial. Coba saya minta untuk Ibu Reni, coba untuk dijelaskan kira apa yang sudah Ibu resum dari materi manajerial dari bahan bacaan itu dan hal baru apa yang sudah dipelajari. Silakan Ibu. Saya persilakan. Izin Bu, mohon maaf, pakai share screen dulu. Ya, oh betul. Gitu. Baik, coba saya bantu share screen. Pakai di Oh iya, Ibu bisa share kemarin ini. saya. Oh gitu, Pak Agus ini bisa di share screen pesertanya atau saya yang harus share screen? Oh, saya jadikan co-host saja, Bu. Bu siapa namanya?
Oh begitu. Ya, siapa? Bu Ibu Reni. Bu Ibu Reni ya, Reni sebentar. bisa share screen ya Bu? Ya, harusnya bisa. Bu Reni ya. Oke, sebentar. Mic host. Sudah Bu, silakan untuk share Sudah screen Ibu sendiri. Reni sudah dijadikan. Ada di Iya, silakan sebelah di share screen bawah share tugasnya. screen tulisannya. Untuk kita saya sudah siap. Dari saya cukup. Saya serahkan ke Bu pengajar. Bisa Ibu? Bisa, Apa Bu? ada kesulitan? Yes, sebentar Bu. Masih loading. Oh, masih loading ya. Ya, sebentar. Yes. Spotlight. Saya klik kok nggak bisa ya? Share screen, Bu. Pak Agus gimana? Iya, sudah ada filenya, cuman saya klik kok nggak bisa itu loh. Maksudnya filenya. Oh, Di share screen, Bu. Iya, sudah. oh gitu, berarti filenya harus dibuka dulu Bu. Dibuka Kalau mau dulu di share filenya. screen, filenya Ini, harus dibuka sudah Nah, dulu. ini. Nah, ini Bu. Nah, Harus sudah. Nah, berkali-kali dulu ya. tadi Nah, ya. sudah Bu. Baik, oke. Ya, baik. Silakan Ibu Reni dijelaskan. Ya, terima Dari kasih. Sebelumnya terima kasih Bu Binar, kesempatan ini diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, saya Ibu Reni dari TK Kartika 446 Lamongan. Untuk tugas refleksi pendalaman materi yang tugas keempat ini, kemarin kami meresum untuk manajerial ini. Dari hasil resum tersebut, bahwa kepala sekolah ini harus sebagai manajer harus dapat menyusun berbagai macam program-program yang berkaitan dengan sekolah. Di antaranya di materi kemarin ada program tahunan, jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah, yang di dalamnya nanti terdapat juga rencana anggaran belanja sekolah yang harus dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga roda pemerintahan atau program kerja di suatu lembaga tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan rambu-rambu program yang sudah dibuat kepala sekolah tadi. Kemudian untuk standar nasional pendidikan, tentunya kepala sekolah juga harus mengetahui 8 standar yang harus dilaksanakan berkaitan dengan nanti adanya monitoring yang dilaksanakan oleh BanPAUD yang berkaitan dengan nanti sekolah tersebut akan diakreditasi. Kemudian untuk dalam kaitannya dengan tugas kepala sekolah sebagai berlaku sebagai pengawas, maksudnya untuk mengawas atau mengevaluasi, memonitoring dan monef untuk guru-gurunya harus diprogramkan juga. Dari program tersebut harus dibuat serinci mungkin penyusunan instrumen, pelaksanaan, dan hasil refleksinya. Kemudian kepala sekolah juga harus dapat bertindak sebagai narasumber pembelajaran, pengembangan, dan pelaksanaan visi misi sekolah, sehingga sekaligus kepala sekolah ini juga dapat memerankan sebagai agen perubahan yang ada pada lembaga yang dipimpinnya, sehingga nanti seiring dengan waktu dan kinerja kepala sekolah tersebut dapat terjadi perubahan yang mana nanti dalam kurun waktu 4 atau 8 tahun kepemimpinannya ada sebuah perubahan yang bisa dilihat seperti itu. Kemudian kepala sekolah juga harus diberikan sebuah penilaian yang biasanya kita diukur atau dinilai sebagai ukuran kita sebagai kepala sekolah dan keberhasilan kita memimpin sebuah lembaga dengan adanya akreditasi sekolah tersebut yang dilaksanakan oleh BanPAUD Pusat. Kemudian juga nanti
dari penilaian-penilaian tersebut adanya yang setiap tahun kita laksanakan yaitu PKKS sekolah seperti itu. Kemudian untuk memaksimalkan pengelolaan sistem informasi manajemen sekolah, kepala sekolah juga harus memprogramkan dan mengatur apa-apa yang harus dimasukkan atau harus dikelola. Data-data sekolah tersebut harus ada pengelompokan data sehingga untuk memudahkan kepala sekolah bersama stafnya untuk mengakses data-data yang ada di lembaga tersebut. Kemudian untuk hal-hal baru kami, kemarin dari resum yang saya baca, yaitu kami mengetahui nanti alur tugas dan struktur penyusunan program sekolah yang baik. Karena dari modul yang saya baca kemarin, ternyata setelah saya bandingkan dengan program saya yang saya buat selama ini, masih ada beberapa yang harus saya perbaiki. Kemudian untuk sempurnanya, jadi nanti mungkin tahun depan Ibu, nanti tahun depan program-program yang saya buat sekarang ini bisa saya perbarui lagi sesuai dengan apa yang saya dapatkan pada saat diklat ini. Kemudian kita juga dapat mengetahui tata pengelolaan supervisi dan penyelenggaraan sistem informasi yang disusun di masing-masing lembaga. Selama ini pengelolaan supervisi kami ini kami buat sesederhana mungkin. Dan itu memang sudah kami dapatkan melalui informasi dari pengawas TK kami untuk didikan seperti itu supervisinya. Akan tetapi di sini sudah dijelaskan lebih jelas lagi dan sudah ada serinci-rincinya sehingga di sini kita sangat khususnya saya sangat terbantu dan sangat bermanfaat sekali seperti itu. Kemudian untuk sistem informasi juga seperti itu Bu Binar. Jadi selama ini untuk data-data sekolah memang saya juga yang pegang. Jadi pendataan sekolah ini memang saya buat bagaimana saya lebih mudahnya seperti itu. Jadi andai kata saya tidak berada di lembaga ataupun saya sedang berada di luar lembaga, jadi semua orang yang ada di sekolah dapat mengakses atau dapat memberikan informasi mengenai lembaga kami jika ada yang memerlukan seperti itu. Begitu saja dari kami. Mungkin ada kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu Binar. Monggo nanti kritik dan saran sangat membantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu coba saya lihat dulu. Ini di scroll ke atas. Mungkin saya ingin mengomentari terkait dengan tugasnya. Ini saya rasa sudah cukup baik ya Bu untuk hasil dari resumnya. Jadi memang kegiatan meresum ini kita selenggarakan supaya ibu-ibu bisa membaca bahan bacaan yang sudah kami sediakan sehingga bisa direfleksikan kembali ke kegiatan sekolah atau program kerja yang sudah ibu laksanakan, apakah selama ini sudah sesuai belum dengan standar yang seharusnya seperti itu. Dan yang saya lihat di sini untuk resum hasil eksplorasi materi untuk materi manajerial memang sudah memenuhi dari aspek-aspek yang memang harus didalami materinya. Hanya saja mungkin nanti untuk per poin ini mungkin diberi judul ya Bu, misalkan ini kepala sekolah sebagai manajer lembaga harus berkompetensi untuk menyusun berbagai program sekolah. Nah ini bagian apa yang Ibu baca, misalkan tentang konsep rencana kerja sekolah atau konsep program sekolah itu. Jadi poin-poinnya itu dituliskan di sini gitu. Lalu untuk hal baru yang diperoleh, ini saya rasa juga sudah jelas, sudah cukup jelas dijelaskan. Tapi alangkah lebih baik kalau menggunakan secara lebih spesifik, misalkan hal baru apa yang dipelajari, misalkan yang ini dapat mengetahui tata pengelolaan atau supervisi dan penyelenggaraan sistem informasi yang harus disusun di masing-masing lembaga. Di bagian mana sih yang masih baru sekali, yang masih benar-benar oh ini ternyata seperti ini ya gitu, itu yang ditekankan. Jadi ketika dituliskan di sini gitu ya, yang detail, yang aspek mana yang pokok yang ternyata memang belum pernah Ibu ketahui, itu nanti akan
bisa kita gunakan untuk pembahasan diskusi nanti di IST. Jadi mana yang masih belum tahu, kan nanti di IST 2 insya Allah akan saya jelaskan untuk materi manajerial itu seperti apa, kemudian pengembangan KWU seperti apa, kemudian apalagi supervisi guru teknik seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan detail-detailnya, misalnya setiap ini poin-poin ini ada, yang ini dipelajari apa, misalkan pengelolaan sekolah harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, berarti ini di poin apa, seperti itu. Tapi ini secara keseluruhan sudah bisa saya pahami, sudah cukup baik. Terima kasih Bu Reni, penjelasannya juga sudah sangat ini ya, membantu ya. Jadi memang benar-benar berarti sudah dilakukan pendalaman materi. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama Bu Binar. Semoga ke depan hasilnya semakin baik, ini sudah baik sekali. Ya, untuk yang kedua, yang yang supervisi guru dan tendik, coba mungkin saya bisa ke Ibu Musdalifah mungkin. Ibu Musdalifah, bisa dihidupkan suaranya? Ibu Musdalifah. Oke, silakan mungkin bisa di-share screen Ibu tugasnya. Ini sudah saya copy. Sudah bawa kopian Bunda. Oh begitu. Coba mungkin dibantu share screen. Nggak bisa ya Bu, biar teman-teman yang lain lihat, atau saya coba buka dari punya saya ya. Coba saya buka dari punya saya. Sebentar, Pak Agus, sudah saya dijadikan co-host lagi? Sudah. Tunggu, saya buka dulu. Oke. Ini coba saya share screen ya. Baik. Gimana Ibu, kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini agak pilek ini. Agak flu. Agak pilek. Masih menghujan Bu. Kemarin hujan ya. Iya. Oke. Ini sudah kelihatan Ibu ininya? Screen-nya? Belum. Masih proses Bu Binar. Oke. Ya. Seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Mana muncul? Nah, sudah kelihatan. Sebentar, saya coba besar. Silakan Ibu. Terima kasih sepenuhnya kepada Bu Binar yang telah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah Aprilia dari TK Aisyah Bustanul Akhtar 1 Sugio. Dari ringkasan atau resume yang saya buat kemarin, yaitu tentang supervisi guru dan tenaga kependidikan ya. Di antaranya di situ saya resume tentang supervisi guru dan tendik. Yang pertama supervisi guru, yang meliputi adanya penyusunan rencana program supervisi, selanjutnya pelaksanaan supervisi, laporan hasil supervisi, tindak lanjut supervisi. Yang kedua yaitu supervisi tendik, yang meliputi konsep supervisi tendik, prinsip supervisi tendik, ruang lingkup supervisi tendik, pengembangan instrumen, langkah-langkah kegiatan supervisi tendik. Yang ketiga meliputi tentang penilaian kinerja guru dan tendik, SKP dan PKB, yang meliputi penilaian kinerja guru, pelaksanaan kinerja guru, petunjuk penilaian, verifikasi data, pengelolaan hasil penilaian, kesimpulan dan tindak lanjut. Yang keempat, PKB guru dan tenaga kependidikan, meliputi konsep PKB, tahap pelaksanaan PKB, analisis hasil PKB dan tendik. Kemarin memang bahan bacaannya banyak sekali ya Bunda ya. Jadi kemarin saya hanya meresume mengejar waktu juga ya. Itu yang kami resume kemarin. Yang bawah kayaknya kemarin kan ini ya. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh seperti halnya
pembuatan kolom-kolom itu ya. Itu yang kami baca kemarin. Untuk selanjutnya yaitu hal baru ya. Nah, karena sebagai kepala sekolah yang baru, ya semua itu adalah hal baru bagi kami. Bagi saya itu adalah semua hal-hal yang baru bagi saya ya. Karena memang saya adalah kepala sekolah yang baru 2 tahunan lah, 2 tahunan lebih gitu ya. Jadi itu adalah semua itu adalah hal-hal yang baru, yaitu diantaranya yang lebih memahami tentang program supervisi, konsep supervisi, supervisi penilaian kinerja guru dan PKG. Dan apa yang ada di dalam bahan bacaan semuanya itu adalah luar biasa bagi saya, adalah ilmu yang luar biasa gitu ya, karena memang selama ini saya sebagai kepala sekolah hanya melanjutkan gitu ya, melanjutkan daripada kepala sekolah yang dulu, jadi hanya copy paste. Nah, setelah adanya diklat ini, alhamdulillah itu adalah sebuah ilmu bagi saya, dan insya Allah nanti perlahan akan kami laksanakan di lembaga kami. Itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih untuk Ibu Musdalifah untuk pemaparan terkait dengan pendalaman materi untuk bagian supervisi guru dan tendik ya. Nah ini saya mungkin mengkomentari, memang poin ini sudah ditulis secara poin-poin ya, jadi supervisi guru apa saja isinya, supervisi tendik apa saja gitu ya. Hanya saja mungkin nanti untuk ini saran saja dari saya untuk mungkin dari penyusunan, misalnya ini penyusunan rencana program supervisi ini apa yang Ibu pelajari gitu. Nah, yang dipelajari itu singkat saja, yang intinya dibaca dari situ dalam menyusun rencana program supervisi itu apa saja sih yang perlu dilakukan seperti itu. Begitupun dengan pelaksanaan supervisi apa saja yang perlu dilakukan seperti itu. Jadi ini poinnya sudah dituliskan, hanya saja isinya mungkin yang belum dijabarkan secara lebih operasional gitu ya Bu ya. Betul. Memang resum itu adalah seperti ringkasan kan ya Bu ya. Hanya saja resum itu bukan berarti kita menulis kembali yang ada lalu dipersingkat seperti itu, tapi memahami isi dari itu lalu kita menjelaskan dengan pemahaman kita sendiri seperti itu Ibu. Nah untuk yang hal baru di sini lebih memahami lagi tentang program supervisi, konsep supervisi. Nah ini mungkin yang lebih detail apanya yang baru Ibu pahami itu. Mungkin kalau memang semuanya ya tidak apa-apa dituliskan di sini. Yang saya baru pahami ternyata tentang bagaimana menyusun rencana program supervisi misalkan gitu. Bagaimana melakukan supervisi terhadap tendik seperti itu. Jadi itu saja masukan dari saya. Selebihnya ini saya ingin mengapresiasi untuk dua ibu-ibu yang sudah mempresentasikan. Baik sekali, terima kasih untuk Ibu Reni dan Ibu Musdalifah. Ya, saya akan lanjutkan untuk yang ketiga ya Bu ya, untuk pengembangan kewirausahaan. Nah, untuk pengembangan kewirausahaan ini mungkin ada ibu-ibu yang ingin presentasi. Sebelum saya tunjuk, mungkin monggo. Akan Bu. Mungkin ada yang ingin mempresentasikan? Mungkin memang ingin mempresentasikan hasilnya, tidak apa-apa. Atau mungkin saya yang tunjuk. Masih ada 2 topik lagi nih. Ayo Bu. Silakan kalau yang mau. Saya Bu. Monggo. Oh iya Bu. Baik, Ibu Bu Musalama. Baik, silakan Ibu. Iya. Bisa Saya di-share screen screen dulu sedikit. ya. Iya, siap. Iya, bisa. Silakan Ibu. Maaf, Tidak bisa Bu, tidak bisa share screen saya. Bentar, sudah saya. Tunggu. Oh, sudah ya? Iya. Iya, sebentar. Sebentar ya. Oke. Di file ya Pak ya.
Bentar ya Pak ya. Iya, ya Ada Bu. bisa ya ini ya? Di share screen Bu, terus kemudian dipilih filenya yang mau ditampilkan. Iya. Ini pilihannya di kok nggak ada yang ini ya apa? Filenya dibuka dulu Bu. Filenya iya, di iya. Word-nya itu dibuka dulu. Ya sebentar. Ya, yang zoom-nya ini di minimize terlebih dahulu. Ya sebentar. Ya. Bentar ya. Oke. Ini bentar. Bentar ya. Bentar Pak, bentar. Oke, Bu. Nggak bisa ya Pak ya? Atau mungkin Bu Saya Binar bantu saja. Iya. Bentar. Saya bantu enggak apa-apa, Pak? Iya, dibantu aja Bu. Iya, diperangkan di Bu. Nggak bisa ya ini. Oke, saya bantu saja. Oke, coba saya share. Monggo, silakan Ibu. Sudah kelihatan? Belum ya? Belum. Masih proses Bu. Nah, sudah kelihatan. Diperbesar mungkin Bu Bina. Ya, Tulisannya. besar. Ya, yang untuk pengembangan kewirausahaan ya, Bu ya. Pengembangan kewirausahaan, iya. Nah ini. Iya. Secara keseluruhan, ya. Secara keseluruhan kemarin saya baca, alhamdulillah banyak sekali materinya dan sudah saya resume mulai dari kewirausahaan merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah harus melakukan pengembangan kewirausahaan. Kemudian perencanaan pengembangan kewirausahaan harus melalui analisis SWOT, yaitu dengan strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Saya baca semua ini Bu. Untuk yang resume saya ini. Oke, monggo dijelaskan semua Bu. Yang sudah diresum dan hal apa yang baru dipelajari. Ya. Kemudian selanjutnya manajemen pada hakikatnya merupakan proses perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya bawah lagi Bu. Manajemen di sekolah sepenuhnya dikendalikan oleh kepala sekolah sebagai seorang manajer. Keberhasilan lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah sebagai peran dan fungsinya. Adapun beban kerja kepala sekolah terkait dengan pengembangan kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan program pengembangan kewirausahaan. Yang kedua, melaksanakan program pengembangan kewirausahaan. Dan yang ketiga, melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Karakter kompetensi kewirausahaan sebenarnya cukup banyak, namun pada kesempatan ini hanya 5 yang dijelaskan. Yang pertama adalah 5 karakter kepemimpinan kewirausahaan. Ada yang pertama proaktif, yang kedua inovatif, yang ketiga berani pengambilan resiko, kemudian yang keempat kerja keras dan pantang menyerah, dan yang terakhir adalah motivasi berprestasi yang tinggi. Cara-cara mengembangkan kewirausahaan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, melakukan evaluasi diri tentang
tingkat atau level kepemimpinan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi dari profil diri jiwa kewirausahaan, selanjutnya ditempuh melalui berbagai upaya yang disebut belajar ide, gagasan, ilham yang orisinil, baru, dan berbeda dari yang pernah ada sebelumnya di awal dari sebuah inovasi. Kemudian yang ketiga, mempelajari kewirausahaan dapat dilakukan melalui berbagai upaya untuk mengembangkan kewirausahaan di sekolah. Yang paling efektif adalah dengan berbagi pemecahan masalah atau sharing solution. Itu Bu yang saya resum kemarin dari banyaknya bacaan. Kemudian yang saya peroleh, hal baru yang saya peroleh adalah yang pertama, perencanaan pengembangan kewirausahaan harus melalui analisis SWOT. Mungkin itu hal baru bagi saya karena memang sebelumnya saya tidak melakukan analisis SWOT, jadi ini merupakan hal baru dan ilmu yang baru bagi saya. Kemudian yang kedua, beban kerja kepala sekolah terkait dengan pengembangan kewirausahaan itu ada beberapa tadi. Yang pertama, merencanakan program pengembangan kewirausahaan, kemudian melaksanakan program kewirausahaan itu, kemudian melaksanakan evaluasi. Jadi 3 itu penting. Yang pertama merencanakan, kemudian melaksanakan program itu, dan evaluasi. Itu alhamdulillah yang baru saya peroleh. Kemudian yang ketiga adalah karakter kompetensi kewirausahaan cukup banyak. Namun ini pada kesempatan yang ini adalah 5 itu tadi, 5 karakter yang dijelaskan yang sudah saya bacakan tadi. Saya baru mendapatkan ilmunya di sini. Itu dari saya. Monggo barangkali di komentari ya. Bu. Iya baik, terima kasih Bu Musalama, ya pemaparannya sudah cukup baik. Jadi di sini untuk eksplorasi resum hasil pendalaman materinya juga sudah dijelaskan. Saya lihat di sini poin-poin pentingnya apa saja yang resum dalam bahan bacaan tersebut itu sudah cukup baik. Memang sebenarnya kalau untuk pengembangan kewirausahaan ini ada 3 poin penting ya yang perlu diketahui. Jadi dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pengembangan KWU. Nah memang untuk ketiga hal itu mungkin nanti dari ini, kalau ini tadi saya lihat kan yang pertama kewirausahaan merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah harus melakukan pengembangan kewirausahaan. Perencanaan harus melalui analisis SWOT. Nah mungkin nanti ini poinnya ditulis 1 perencanaan. Nah apa yang terkait dengan perencanaan, bawahnya perencanaan harus melalui analisis SWOT. Kemudian yang kedua pelaksanaan apa yang Ibu pelajari. Jadi mungkin nanti ini dikelompokkan berdasarkan 3 poin penting itu. Itu untuk saran saya. Tapi secara garis besar ini sudah cukup baik. Begitupun untuk hal-hal baru juga sudah dijelaskan secara detail apa saja yang baru dipelajari yang memang ditemukan di bahan bacaan dan dikorelasikan dengan program sekolah mungkin yang belum pernah dilakukan atau memang baru mengetahui informasi ini. Ini juga sudah cukup baik. Terima kasih Bu Musalama. Semoga nanti ke depan untuk seluruh ibu-ibu hasilnya baik ya Bu ya. Dan semoga review yang saya berikan bisa membantu ibu-ibu untuk menyelesaikan tugas dan menjalani diklat ini supaya hasilnya nanti bermanfaat ya. Ya, baik, terima kasih. Saya sangat menghargai apresiasi untuk semua ibu-ibu yang sudah mengerjakan ini. Selanjutnya untuk yang poin keempat terkait dengan latihan studi kasus masalah pembelajaran. Untuk yang poin 4 mungkin ada yang ingin mempresentasikan, silakan saya tawarkan dulu. Mungkin ada yang mau, monggo. Bu Anissa Ida, mau Bu? Anis, monggo Bu Anis. Kalau Ibu bersedia, monggo. Sebentar Bu. Oke, bisa di share screen sendiri? Sebentar nyoba Bu. Bentar. Oh baik, nggak apa-apa. Dicoba saja. Hey.
ada pilihannya. Ada pilihannya. Coba dibantu Pak Agus tutorialnya. Caranya di ini Bu, di share screen. Terus Ya, kemudian kan saya download, udah tak buka itu, udah ada filenya, udah, tapi kok nggak ada pilihan di misalnya masuk ke di share screen gitu, kok nggak ada. Di bawah Bu ada, kan ada tulisannya mode, ya stop video, security, terus chat, terus share screen. Nah, share screen-nya itu diklik Ya, sudah. Terus kemudian kan ada tampilan-tampilan. Nah, itu dipilih yang Ibu mau menampilkan. Nggak ada Pak di sama sini, kayak kasus saya tadi Pak, saya juga gitu. Saya tadi juga nggak ada. Tadi soalnya gitu. yang Ibu pertama tadi bisa. Coba Bu Binar mungkin dibantu. Sudah dijadikan co-host tadi Pak? Sudah. Oh, kalau gitu saya aja deh yang bantu, nggak apa-apa. Bantu aja Bu. Maaf Bu, nggak bisa. Ya, nanti akan saya beri tutorialnya yang untuk share screen. Ya, baik. Sudah kelihatan, Bu? Belum. Ya, sudah. Nah, ini. Ya, maaf ya, sedikit banget, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anisya dari Unit Kerja TK Dharma Wanita sekarang ingin mencoba menjelaskan tentang resume studi kasus dan apa yang saya pelore tentang latihan studi kasus di Diklat Penguatan Kepala Sekolah ini. Dari yang saya baca di studi kasus pada bahan bacaan yang masuk di tendik itu ya Bu ya, di bagian bawah sendiri itu saya peroleh resume bahwa dapat disimpulkan sebagai kepala sekolah harus jeli dalam memilih dan mengobservasi permasalahan dalam kasus pembelajaran seperti dari jenis kasus dan tahapan kasus. Karena di dalam setiap kasus pasti ada tahapan-tahapannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga kepala sekolah dapat mengevaluasi dan menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dan hal yang baru yang saya peroleh yaitu saya sebagai kepala sekolah di sini telah mengerti bagaimana cara mencari solusi dan mencari sebab serta unsur-unsur yang mempengaruhi dalam setiap kasus permasalahan pembelajaran. Misalnya ada pengaruh yang menghambat, ada yang mendukung, ada faktor netral yang tidak mendukung dan lebih baik itu dari warga sekolah maupun dari luar sekolah. Sudah Bu, itu aja. Terima kasih. Baik. Ibu, baik. Untuk yang latihan studi kasus, terima kasih Bu Anis untuk pemaparannya. Untuk terkait latihan studi kasus masalah pembelajaran di sini, untuk yang diresum di sini adalah berkaitan dengan latihan studi kasus yang sudah dipelajari di pertemuan kedua kemarin. Jadi latihan studi kasus yang pertemuan kedua kemarin. Iya, betul. Yang saya, ya Allah, maaf Bu kali saya kira yang apa-apa. dari bahan Nah ini, enggak apa-apa. Jadi ini. Yaudah saya utarakan kasus saya aja ya Bu. Kalau gitu. Ini saya jelaskan dulu. Jadi memang ini menjadi refleksi untuk seluruh ibu-ibu ya. Tadi saya juga sudah buka. Untuk yang latihan studi kasus masalah pembelajaran ini bersifat latihan yang dalam mengerjakannya dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan pengajar di kelas. Jadi memang yang untuk latihan studi kasus itu berkaitan dengan tugas 2 yang ibu-ibu pelajari kemarin gitu. Nah, alternatif solusi, kemudian solusi terbaik, lalu langkah-langkah solusi terbaik dari perencanaan, pelaksanaan, monef, refleksi, dan tindak lanjut. Ya, sebenarnya, jadi yang perlu di sini untuk ini, karena saya tadi melihat masih ada yang perlu diperbaiki di poin 4. Jadi untuk yang di poin 4 ini, sebaiknya yang ditulis di sini, itu berkaitan dengan apa yang sudah Ibu peroleh, bukan yang di sekolah Ibu, tapi yang di latihan studi kasus.
studi kasus 02, tapi yang di latihan studi kasus. Jadi di situ yang bisa diresum apa gitu. Yang bisa diresum di sini adalah berkaitan dengan itu tadi, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Bu Susi itu ya, Bu? Iya, betul Bu Susi. Iya, di sekolah Bu Susi itu. Oke, tidak apa-apa. Ini masih bisa direvisi ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Justru seperti ini supaya yang lain juga tahu ya Bu, ibu-ibu yang lain juga tahu, oh di mana seharusnya yang seperti apa. Nah, hal baru yang diperoleh mungkin, saya kira itu ya Bu ya, bikin ini lagi ya. Itu kan dikta supervisi itu kan di bawah, habis cerita Bu siapa, kan ada studi kasus itu, kirain itu Bu. Oh gitu, baik, nggak apa-apa. Jadi ini saya... sampai situ. Ya nggak apa-apa Bu, ini aja apa? Ini masukan dari saya ya. Terus yang ini hal baru yang diperoleh dari latihan studi kasus itu apa yang bisa Ibu maknai lagi. Misalkan, oh ternyata dalam ketika kita menemukan permasalahan di sekolah, lalu kita untuk menyelesaikan itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan gitu. Tahapannya apa saja, kita identifikasi dulu sekolah kita ini punya kekuatan apa sih, punya kelemahan apa sih, lalu kekuatan dan kelemahan ini tadi kita kaitkan dengan identifikasi masalahnya. Jadi, masalah yang kita temukan di sekolah apa saja, kita ambil pokok pertama. Nah, untuk menyelesaikan masalah utama masuk ke solusi, dilihat lagi kekuatannya apa tadi yang sudah Ibu rumuskan di awal. Jadi misalkan masalah utamanya berkaitan dengan Ibu apa Bu Anis? Masalah utamanya apa? Satu atap dengan itu susah Bu untuk makan saya. Itu masalah utamanya. Nah, kekuatannya apa yang kira-kira bisa mendukung atau menjadi solusi dari masalah Ibu? Seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi alternatif solusi. Nah, alternatif solusi itu diuraikan banyak, Bu. Namanya alternatif berarti solusinya lebih dari satu. Nah, nanti dari situ Ibu ambil satu solusi terbaik yang kemudian di breakdown lagi jadi perencanaan. Jadi untuk mencapai solusi itu apa sih yang perlu dilakukan? Perencanaannya bagaimana? Lalu pelaksanaannya bagaimana? Lalu dalam pelaksanaan itu tentunya butuh monitoring. Apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum? Bagaimana proses monitoringnya? Lalu tindak lanjutnya seperti refleksinya seperti apa dan tindak lanjutnya seperti apa? Jadi mungkin hal baru ya adalah dalam menemukan solusi untuk permasalahan di sekolah, ada beberapa tahap yang harus saya lakukan seperti identifikasi masalah, merumuskan kekuatan dan kelemahan seperti itu. Jadi ini nanti diperbaiki, mungkin ini juga masukan untuk ibu-ibu yang lain yang mungkin memang masih kebingungan untuk di poin 4 ya. Sudah cukup jelas Bu Andis? Maaf ya Bu. Oh tidak apa-apa, justru harus seperti ini jadi kita tahu yang perlu diperbaiki mana gitu ya. Gagal fokus. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih Bu Andis. Sama-sama Bu. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, ini tadi sudah kita bahas untuk tugas 4, baik dari manajerial, supervisi, pengembangan kewirausahaan hingga latihan studi kasus. Nah, sekarang saya mungkin ingin menyampaikan terkait untuk pendalaman materi ini, mungkin ada tidak yang ada kaitannya dengan identifikasi masalah yang sudah Ibu tulis di tugas 2. Tugas 2 kan kemarin saya sempat minta Ibu untuk menuliskan masalah yang ada di sekolah. Nah, masalah itu yang sudah Ibu tuliskan, yang masalah di sekolah itu, kira-kira setelah membaca pendalaman materi ini, ada nggak Ibu menemukan solusi? Coba mungkin ada yang ingin berbagi. Oh, ternyata seperti itu ya, bisa dilakukan dengan begini ya setelah membaca pendalaman materi. Mungkin ada yang mau sharing, silakan. Ada Bu? Bu Ani mungkin mau sharing? Boleh. Atau terkait dengan tugas-tugas kemarin, ada yang mau di-sharingkan, ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Setelah membaca materinya. Nggih, monggo. Dengan Ibu siapa? Nisaul. Ibu Nisaul. Oh, nggih, Ibu Nisaul. Baik, Ibu Nisaul, monggo silakan Ibu. Ya. Ini sebagai istilahnya apa ya, curhat ya. Curhat jika saya adalah kepala baru Bu, ya.
selama ini menggantikan kepala lama, apa istilahnya RKT, pembuatan RKT dan RKJM itu. Ya. Waktu saya masuk menjadi kepala baru, saya tanya pada kepala lama, gimana ini Bu? Katanya langsung disuruh edit aja. Jadi saya kebingungan sekali Bu. Setelah saya melihat dan membaca bahan, oh seperti itu. Selama ini saya tunggu-tunggu Bu, seperti diklat seperti ini. Jadi dari bahan bacaan yang saya pelajari kemarin itu saya dapat ilmu banyak sekali. Mungkin alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Soalnya saya kebingungan sekali selama 2 tahun menjabat kepala itu. Setiap tahun mau membuat RKT, katanya suruh edit aja Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Nggak ngerti apa-apa caranya membuat RKT itu gimana. Betul, oke. Ya, memang untuk penyusunan program-program seperti itu ya Bu ya, dari program sekolah, kemudian itu berkaitan dengan manajerial, memang masuk dalam masuk dalam pembahasan kita hari ini. Jadi nanti untuk detailnya seperti apa itu akan masuk nanti di program IST ya Bu. Jadi in-service training. Jadi ini sekaligus saya ingin menginformasikan. Terima kasih untuk Bu Nisa. Jadi untuk ke depan, dalam 8 hari ke depan nanti kita akan melaksanakan program IST. Jadi dalam program IST salah satunya nanti kita akan saya juga akan membantu untuk memfasilitasi yang menjelaskan juga terkait dengan materi manajerial, supervisi guru tendik dan pengembangan KWU. Nah, untuk yang OJT ini, OJT 1 memang kita di sini fokusnya adalah menemukan masalah. Jadi di sekolah ibu itu masalahnya seperti apa, lalu program apa yang sudah pernah dilakukan. Makanya kemarin ada program praktik baik seperti itu. Nah, nanti itu dari masalah yang sudah ibu rumuskan, kita akan mencari solusinya bersama-sama di kegiatan IST. Jadi kegiatan IST nanti kita akan bersama-sama untuk mencari solusi dari masalah yang sudah ibu rumuskan kemarin. Terus untuk program praktek baik yang kemarin Ibu tulis ya, program apa yang sudah pernah dilaksanakan di sekolah, itu saya akan kelompokkan berdasarkan tema, jadi itu juga nanti akan saya kita diskusikan bareng-bareng ya Bu, sama-sama yang lainnya, mana sih ternyata program yang sama, karena tadi saya lihat banyak sekolah yang ternyata programnya mirip-mirip gitu, jadi nanti bisa saling berbagi, oh ini Bu, ini sudah pernah dilaksanakan di sekolah saya dan ini berhasil, mungkin ya, kalau ada masalah seperti ini bisa pakai yang ini. Jadi nanti di in-service training atau program IST kita akan jelaskan lebih lanjut, tapi alhamdulillah kalau memang dari bahan bacaan sendiri, proses kegiatan pendalaman materi kemarin akhirnya bermanfaat ya untuk menambah wawasan, untuk menambah atau justru malah bisa memberikan sedikit solusi gitu ya untuk permasalahan di sekolah. Alhamdulillah sekali. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mengerjakan tugas 4 dengan baik. Nah, untuk hari ini mungkin saya ingin menyampaikan juga terkait dengan tugas 2, 3, 4 ya dari latihan studi kasus, tugas mengidentifikasi masalah, kemudian praktik baik dan pendalaman materi ini. Ini masih bisa Ibu revisi ya hari ini sampai nanti sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Kenapa saya kasih kesempatan? Supaya bisa diperbaiki lagi. Kalau diperbaiki lagi, nilainya bisa saya perbaiki juga, karena saya melihat hasil itunya sudah saya baca dan saya komentari, diperbaiki sesuai dengan review yang saya berikan, nanti supaya kegiatan IST-nya tidak kesulitan, karena nanti tugas-tugas yang di OJT ini saling berkaitan dengan tugas yang di IST, seperti itu Ibu. Nah, untuk kegiatan OJT 1, kalau untuk saya sendiri pribadi, saya evaluasi cukup baik. Saya lihat juga kegiatan aktivitas completion-nya ibu-ibu juga sudah mulai terbiasa untuk ngeklik yang hijau-hijau itu ya Bu ya, sudah mulai terbiasa ya. Dan alhamdulillah saya lihat juga sudah banyak yang komplit, artinya sudah memahami cara menggunakan LMS seperti apa, cara mengupload dokumen seperti apa, mendownload seperti apa. Jadi memang semoga kegiatan kita di KLAT ini tidak hanya memberikan informasi, tidak hanya memberikan ilmu terkait dengan bagaimana menjadi kepala sekolah yang baik, tapi juga bisa menambah soft skill, terutama dalam menggunakan iptek gitu ya, untuk memanfaatkan iptek gitu. Karena memang
dengan LMS ini semua pembelajaran dilakukan dengan mode daring ini, pembelajaran semua dilakukan dengan LMS gitu. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Nanti jadi setelah kegiatan ini Ibu kita akan masuk lagi hari Senin ya. Hari Senin itu nanti kita akan ada pembukaan lagi untuk kegiatan baru, kegiatan IST, lalu ada pretestnya. Nah, nanti pretest itu tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal Bapak Ibu semua ini, yang nantinya kalau ada pretest berarti di akhir IST juga akan ada post-testnya, seperti itu. Itu saja yang mungkin ingin saya sampaikan. Oh ya, terkait tugas, nanti tugas yang ke depan, tugas juga ada 5 tugas. Jadi nanti kalau OJT ini kan ada 3 tugas. Tugas 2, tugas 3, tugas 4. Tapi itu ada 5 tugas. Jadi sangat lebih banyak ya, lebih banyak daripada yang sekarang. Jadi saya berharap semoga Ibu-ibu tetap sehat semua ya, tetap semangat mengerjakan tugas. Dan jika ada yang masih belum jelas silahkan dikonsultasikan. Baik lewat chat LMS maupun kami supaya nanti ikut saat dipawarkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan. Bu Bina, ini saya mau bisa minta kontaknya enggak? Kontak saya. Kontak. Ya. Nanti biar melewati Pak Agus saja ya Bu ya. Oh gini Bu, untuk gitu ya. Untuk kontak pengajar itu memang tidak diberikan Ibu. Jadi kalau jenengan misalnya mau konsultasi harus lewat ke admin dulu. Oh gitu. Ya, jadi lewat grup. Terima kasih. Jadi tidak diperkenankan untuk menghubungi langsung kepada pengajar seperti itu. Gitu. Oke. Dan insya Allah semuanya yang ditanyakan ke Pak Agus insya Allah nanti sampai ke saya. Ya, nanti saya sampaikan terus kok. Terus untuk yang tadi ada revisi itu khusus yang dikomentari ya Bun atau gimana? Ya, jadi memang semua tuh saya kasih feedback Ibu. Jadi sudah baik atau belum tuh semua saya kasih feedback. Jadi kalau misalnya di komentar ada yang berapa yang harus diperbaiki, ya monggo diperbaiki. Tapi kalau tidak ya sudah tidak apa-apa. Terus ibu-ibu sendiri yang mengkondisikan seperti itu. Jadi saya hanya mengkomentari sesuai dengan apa yang sudah saya baca dan memberikan masukan sebaiknya seperti apa. Seperti itu. Oke, monggo, silakan. Oke, dengan Bu siapa? Halo. Sama Bu Novi. Halo, Bu Novi, soalnya suaranya kedengarannya kecil sekali, Bu. Iya, maaf. Ini Bu Bina, nilai minimum berapa ya? Kalau standar minimum itu nilai minimum. Kemarin itu saya juga agak sedikit ini Bu, miss ya. Kalau nggak salah itu sekitar 70 kalau nggak salah ya minimumnya. Tapi nanti ini insya Allah saya akan informasikan lagi lewat admin. Ya, paling minim. Jadi saya nanti akan informasikan lagi lewat admin. Makanya saya selalu menyarankan untuk dalam satu hari jika ada satu tugas langsung dikerjakan dan dikumpulkan hari itu juga. Kenapa? Supaya nanti ketika ada yang salah itu bisa segera direvisi sehingga batas akhir pengumpulan nanti sudah saya memberikan nilai akhir yang memang sudah di-upgrade karena hasil revisi dari yang sudah Ibu lakukan seperti itu. Oke. Jadi untuk standar minimumnya ini ya nanti saya coba tanyakan, saya coba ini karena memang masih belum saya itu ada menilai juga tidak hanya dari penilaian tugas. Jadi penilaian tugas itu bukan satu-satunya penilaian. Jadi nanti ada penilaian aspek yang lain. Jadi itu nanti perhitungannya beda lagi seperti itu. Oke. Ya, Bu Bina,
Ya, Terima kasih. sama-sama Ibu. Silahkan mungkin ibu-ibu ada yang ditanyakan lagi. Silakan raise Saya hand Pak atau Agus. angkat tangan. Oh iya, Bu Titis Wahyuni, silakan. Assalamualaikum Bu Binar. Waalaikumsalam. Bu, untuk itu tugas 4 itu punya saya belum dinilai ya Bu? Iya, memang untuk tugas 4 ini saya masih proses. Jadi tadi baru saya buka aja dulu, terus habis ini baru saya nilai, Bu. Iya, karena emang batas pengumpulannya kan sampai malam ini. Iya, masih saya proses baca. Iya, sama-sama Ibu. Monggo, silakan. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Saya Bu. Monggo, Bu Nisa, monggo Bu Nisa. Ya Bu. Mohon maaf Bu ya. Itu kemarin saya masalah penugasan Bu ya. Masalah penugasan saya sudah dapat nilai ya. Terus ada itu ada komentar satu komentar tapi belum bisa saya buka Bu. Mohon maaf karena saya tidak bisa komentarnya itu loh ya. Terus nilainya itu ya cukup, alhamdulillah sudah cukup. Gimana? Apakah masih harus kita pulang lagi? Karena nilainya sudah tertera di situ bahwa misalnya dapat 81. Saya dapat. Apakah masih harus kirim ulang lagi dan batasnya sampai kapan? Contoh harus kirim ulang lagi. Nah, baik, terima kasih Ibu Nisa. Jadi begini Ibu-Ibu, kalau yang di penilaian itu saya komentari, itu mungkin memang ada yang saya komentari sudah cukup baik, berarti sudah cukup. Kalau memang ada beberapa yang perlu diperbaiki, monggo silakan diperbaiki dan dikirim ulang. Nanti itu akan menjadi pertimbangan saya. Apakah nanti nilainya akan saya upgrade atau tidak, tergantung dari hasil review saya sudah sesuai atau sudah diperbaiki belum di tugas yang barusan Ibu kirim seperti itu. Jadi kalau memang sudah cukup tidak ingin diperbaiki ya tidak apa-apa, tetapi alangkah lebih baik kalau diperbaiki karena nanti ini berkaitan dengan tugas-tugas berikutnya di IST. Jadi kalau tugas yang sekarang sudah benar, besok di IST akan lebih mudah lagi seperti itu. Jadi monggo itu kebijakan jenengan masing-masing. Batas akhirnya itu saya menilai nanti saya menilai sekitar jam 8 Ibu. Jadi jam 8 itu sudah saya nilai. Ya, sudah saya nilai. Jadi kalau bisa dikumpulkannya sebelum jam 8 seperti itu. Jadi nanti biar ketika saya penilaian akhir ya sudah, itu berarti sudah final. Tidak bisa direvisi lagi seperti itu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Monggo Ibu kalau memang masih ada yang ingin masukan kepada saya pribadi atau silakan, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas kemarin dan mungkin dari pengakses LMS ada yang bermasalah, monggo silahkan. Karena hari ini kita merefleksi kegiatan 5 hari UJT ini. Binar. Monggo. Monggo dengan Ibu Ani ya. Monggo. Maaf Bu Binar, mengenai penugasan saya kemarin yang tugas 2 sama tugas 4 kan tidak sinkron. Kemarin di komen Bu Binar itu seharusnya ada sinkron. Apa saya maaf nggak kedengeran Ibu, gimana? Untuk tugas 2, untuk tugas 2 sama tugas 4 itu punya saya tidak sinkron. Ya. Lalu gimana? Saya mau merevisi untuk tugas 2-nya boleh tidak? Oh, masih boleh Bu, silakan. Pokoknya batasnya hari ini untuk ketiga tugas itu paling lambat sekitar jam 8 karena jam 8 sudah saya nilai semua. Ya. Iya ya. Betul. Terima kasih Bu Binar. Iya, sama-sama Ibu. Sudah?
Mungkin ada pertanyaan lagi, Bu. Jadi nanti ini saya ingin menginformasikan lagi untuk hari Senin kita sudah masuk ke tahap IST ya, Bu. Jadi tahap IST nanti itu akan diawali dengan pretest. Jadi IST ini akan kita selenggarakan selama 8 hari dan masing-masing dalam satu hari itu ada 5 jam pelajaran. Jadi kalau yang kemarin OJT kita cuma 2 jam pelajaran, kalau yang IST ini ada 5 jam pelajaran dan tugas untuk IST ke depan itu ada sekitar 5 tugas. Jadi saya berharap semoga ibu-ibu semua tetap sehat, tetap semangat ya. Dan ketika mengakses LMS juga tidak ada halangan. Jadi ya seperti itu. Saya mau tanya lagi nih. Tidak ada pertanyaan lagi Ini ya? saya mau tanya lagi. Saya mau tanya. Musdalifah. Ibu, monggo Bu Musdalifah. Iya. Ini kemarin hasil serseran dari Pak Agus kan itu yang centang-centang itu loh. Itu kok milik saya kan ada beberapa kotak yang belum tercentang. Itu gimana? Itu di kegiatan apa Ibu? Kalau memang belum tercentang, berarti memang Ibu tidak mengikuti Pembimbingan kegiatan. terus menyusun praktik baik, itu baik. sudah. Ini Ibu, yang pembimbingan hari kedua ya, kalau nggak salah pakai chat itu ya. Iya. Nah, berarti pada saat itu Ibu memang tidak mengikuti chat. Kalau memang tidak mengikuti chat itu memang tidak tercentang Ibu. Gini, kemarin kan kasusnya mungkin saya salah masuk ya. Kemarin saya masuknya kan lewat yang sebelah kanan itu ya. Sebelah kanan atau kiri itu? Itu bukan dari OJT. Tanda itunya ya. Tanda yang sebelahnya itu loh. ya. Yang sebelahnya Yang di itu. pojok Jadi kanan makanya atas ya Bu ya. ya makanya saya itu kok ngomong sendiri, ngecat sendiri, nggak ada balasan gitu. Iya Bu, jadi seharusnya pakai yang chat yang di OJT itu. Iya, terus hari kedua, ya hari berikutnya baru saya bisa masuk itu. Itu gimana Bu terusnya? Kalau seperti itu memang kita tidak bisa balik lagi ya Bu, karena memang itu ada Waktunya, jam-jamnya. iya. Ada batasannya Bu itu. Udah terlewat Waktunya soalnya itu. nggih. Jadi memang secara LMS udah di settingnya begitu Ibu. Jadi memang menyesuaikan jamnya. Jadi kalau memang udah lewat jamnya nggak bisa masuk lagi untuk yang khusus untuk yang chat. Berarti sudah nggak bisa dibuka itu kalau untuk Ibu sendiri nggak bisa Bu. Memang sudah begitu gitu. Cuman kalau memang yang kemarin kan sampai yang sekarang kan sudah bisa dibuka ya. Yang hari ini kan bisa dibuka ya. Bisa. Nah ini ya udah dilanjutkan saja yang ini Bu seterusnya gitu. Yang kemarin yang udah nggak bisa itu ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting untuk kegiatan OJT 1 sendiri ini baik tugas 2, 3 dan 4 Ibu tidak ada masalah, dan kalau ada masalah bisa dikonsultasikan di refleksi ini seperti itu. Ya. Kalau untuk yang gimana? Monggo. Oh, nyanyi monggo. Silakan Ibu. Silakan biar nggak tegang ya. Monggo. Maaf Bu Binar mau tanya. Oh ya, ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya, monggo. Bu siapa? Sama Ibu Nurul Aufa dari TK Muslimat Paciran. Ibu Nurul, monggo. Bu, ini berkaitan dengan untuk pelaksanaan selanjutnya, yaitu kita masuk ke IST, Ibu, nggih. Dalam masuk ke IST ini kita nanti akan tatap muka melalui Zoom terus, Bu, nggih. Nah, yang perlu saya tanyakan itu nanti di setiap pertemuan itu kan ada tugas. Nah, untuk pelaksanaan tugas, kadang kan kita itu sambil bertatap muka itu kita belum bisa menemukan masalah kesulitan yang kita lakukan. Terus nanti kalau kita untuk konsultasinya ke Ibu itu bagaimana? Oke, konsultasi. Jadi gini, kalau untuk terkait tugas, makanya di situ kan ada kolom komentar ya Bu. Jadi kita tuh hanya bisa berkomen di situ. Tapi nanti kalau ingin secara on the spot atau real time begitu ya, supaya pada saat itu bisa konsultasi. Kalau memang pada saat Zoom tidak bisa, nanti Ibu bisa sampaikan di Pak Agus di grup admin bersama admin. Nah nanti insya Allah di situ saya juga akan dikasih tahu terus sama Pak Agus. Kalau ada masalah apa pasti akan saya bantu langsung untuk jawab
gitu. Jadi nggak perlu khawatir, Bu. Konsultasi saja, berarti kita ngobrol saja di konsultasinya situ. langsung ke Pak Agus, Bu ya? Iya, dan kebetulan untuk IST juga itu ada Zoom dan ada chat LMS, Bu. Jadi tidak hanya Zoom saja. Jadi nanti ada chattingnya juga dalam satu hari itu, tidak hanya Zoom saja. Maksudnya terus chatnya itu jangka waktunya itu sampai berapa, sampai jam berapa gitu loh, Bu? Nanti diatur sama admin LMS, Bu. Biasanya sih hampir sama seperti yang kemarin. Jadi misalkan Zoom-nya 2 JP, misalkan nanti chat LMS-nya juga sekitar 2 JP itu. Coba saya cek dulu kalau nggak salah. Untuk IST-nya itu nanti ada Zoom-nya juga dan ada chat LMS-nya juga, Bu. Nah, ini tatap muka virtual conference juga ada chatting dalam LMS. Jadi Ibu nggak perlu khawatir, jadi tetap bisa berkomunikasi dengan saya. Setelah misalkan Zoom-nya selesai, nanti di bawahnya Zoom itu akan ada namanya pembimbingan. Nah, itu chat dalam LMS seperti yang kemarin. Jadi dalam satu hari bisa Zoom, bisa chatting. Nah, nanti kalau masih ada yang kurang jelas lagi atau berkaitan dengan teknis, bisa lewat grup WA bersama admin itu. Tapi Ya, Bu, kalau untuk terima berkomunikasi kasih. dengan saya masih bisa lewat LMS. Oh iya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Bu Binar tanya, Bu. Ya, monggo. Oh iya. Monggo. Itu masalah post-test sama pre-test itu bentuknya apa, Bu? Oh, pre-test dan post-test nanti itu insya Allah sih kalau yang saya tahu tuh pilihan ganda, Bu. Kalau pilihan ganda kan agak mudah gitu. Kalau Lebih mudah ya. Iya. Oke, nanti ada itu pilihan ganda. Oke, monggo yang lain. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin Ibu-Ibu? Monggo. Kalau tidak ada, permisi Bu Binar. Oke, monggo. Oh monggo, iya, silakan. Dengar ya Bu? Dengar. Dari Bu Sulastri ya? Oke, Bu Sulastri, monggo Bu Sulastri. Ya, tadi saya buka untuk tugas pendalaman materi, komentar Ibu kok belum ada. Saya mau melihat komentar tentang tugas 4 kemarin. Belum dikasih komentar ya? Berarti kalau belum saya komentari itu masih belum selesai saya baca, Ibu. Belum saya baca. Jadi memang baru yang saya baca baru beberapa gitu ya. Jadi insya Allah hari ini sampai siang mungkin sekitar jam 2 itu saya akan komentari semua. Jadi bisa Ibu cek habis itu. Memang belum semua saya komentari. Iya, saya baca dulu karena memang kan saya lihat dulu satu-satu. Gimana itu? Oh, terus untuk yang kemarin, yang tugas berapa kemarinnya? Praktek baik yang kemarin, praktek baik. Yang sudah dikomentari Ibu, terus saya revisi. Apakah ada komentar lagi Bu nanti dilihat? Oh, biasanya kalau sudah selesai direvisi, biasanya langsung saya nilai, Bu. Oh, gitu ya? Iya. Iya, langsung saya nilai. Jadi setelah direvisi, langsung saya nilai seperti itu. Gini Bu Binar ya, kemarin identifikasi masalah itu tentang pembelajaran di dalam kelas gitu. Ya. Tapi kalau ini tadi disampaikan kan tentang masalah sekolah gitu, masalah lembaga gitu, kepala sekolah gitu, gimana? Yang disampaikan, kalau identifikasi masalah memang masalah pembelajaran, Ibu. Jadi mungkin yang dijelaskan yang tentang pembelajarannya saja. Itu tetapi misalkan dari pembelajaran itu kemudian ada faktor-faktor lain seperti dari bisa ditinjau dari aspek manajerial atau aspek supervisi monggo. Misalkan terkait dengan permasalahan pembelajaran, misalkan terkait dengan. Jadi saya kemarin ya tentang kasus tentang anak di dalam kelas gitu Bu, yang saya sampaikan tadi identifikasi masalah dan praktek baik saya juga tentang masalah anak, pembelajaran anak tadi Bu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, gini. Karena kan kayak saya lihat sekarang ini kan tentang supervisi, tentang manajerial gitu loh Bu ya. Kan nggak itu gitu loh. Oh iya, memang
Iya, memang sebenarnya kalau untuk program praktik baik sendiri itu boleh disesuaikan dengan identifikasi masalah pembelajaran kemarin, Iya. atau memang salah yang lain, Bu. Karena begini, karena program praktik baik untuk yang OJT ini adalah program praktik baik yang memang sudah pernah Ibu laksanakan di sekolah. Iya. Jadi kalau misalkan yang sudah Ibu laksanakan di sekolah ternyata tidak sesuai, tidak sama dengan yang identifikasi masalah kemarin, itu sebenarnya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau pun berkaitan itu alangkah lebih baik seperti itu. Iya, Jadi kalau kebetulan memang saya kebetulan yang saya angkat di praktek itu tentang identifikasi yang saya angkat kemarin, identifikasi masalah kemarin. Betul, Tentang berarti pembelajaran anak gitu ya. Dan pernah saya praktekkan di lembaga saya ya. Oke, baik. Kalau begitu sudah cukup baik, Bu. Jadi memang program praktik baik yang untuk OJT 1 itu yang memang sudah pernah dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk yang pendalaman materi, kenapa kok yang dibahas tentang manajerial, supervisi dan pengembangan kewirausahaan? Karena memang 3 materi pokok inilah nanti yang menjadi ibaratnya senjata ibu-ibu ya sebagai kepala sekolah untuk menjalankan lembaga begitu. Jadi pembelajaran kemarin itu yang kalau identifikasi masalah pembelajaran kemarin memang kita minta untuk Ibu mengidentifikasi supaya sebagai kepala sekolah sendiri juga Ibu tahu gitu dalam kegiatan pembelajaran itu apa yang perlu diperbaiki, karena memang kan namanya juga lembaga pendidikan, maka yang menjadi rohnya, nyawanya itu kan pasti dalam kegiatan pembelajarannya itu. Nah, tapi kalau untuk pendalaman materi memang kita buatnya secara global. Jadi yang dibahas tidak hanya pembelajaran saja, melainkan manajerial juga, kewirausahaan juga, dan supervisi gurunya juga. Iya. Terima kasih Bu Binar. Oke, sama-sama Ibu Sulastri. Ya. Silakan yang lain Ibu, mungkin ada pertanyaan. Silakan, ya Ibu-Ibu, ini saya jelaskan juga ya. Ini Pak Agus, mungkin saya akan jelaskan dulu. Setelah ini kita mengakses apa ya? Ya. Jadi supaya nanti tidak dijelaskan setelah ini kan ada evaluasi ya. Nih Bu, coba saya share screen ya Bu ya. Kita hari ini akan membahas apa setelah Zoom ini, kita akan ngapain lagi. Sebentar, ini masih saya buka. Sekarang setelah ini kan kita kan sudah selesai GP 1. Lalu ibu-ibu bisa memperbaiki tugas yang ingin diperbaiki. Terus sebelumnya harus menyelesaikan evaluasi dulu. Sebentar. Saya coba. Nah ini. Saya coba share screen. Belum kelihatan Bu. Belum terlihat Bu. Belum, baik. Sudah. Oke. Sudah ya. Nah, ini kan tadi Ibu masuknya ini kan, sekarang kita kan masuknya refleksi kegiatan OJT 1 Zoom ini ya. Jadi nanti setelah selesai ini, kita akan masuk ke sini, penutup kegiatan OJT 1. Jadi nanti monggo diklik umpan balik materi ini. Diklik. Nah, pada kegiatan ini saudara mengisi instrumen umpan balik yang digunakan untuk mengukur reaksi proses pembelajaran. Jadi di sini saya minta ibu-ibu nanti mengisi pertanyaan, yang menjawab pertanyaan yang ada di sini terkait dengan kegiatan kita. Jadi langsung answer the questions, diklik di sini, answer the questions. Nah ini. Pilih gambar ekspresi wajah yang mendekati perasaan saudara setelah mengikuti kegiatan ini. Setelah mengikuti kegiatan ini gimana Bu? Sedih atau ngantuk atau biasa aja atau senang banget? Ini bisa diklik. Ya, terus hal penting apa yang sudah Ibu pelajari di kegiatan ini monggo diisi. Jadi ini semacam kuesioner seperti itu. Jadi semacam reaksi ya, respon Ibu terkait dengan kegiatan. Nanti setelah ini lalu di submit kuesioner, ini diklik ini. Nah, setelah submit kuesioner, lalu lanjut ke yang sebelahnya ini evaluasi.
apa ini, evaluasi pengajar diklat. Ini diklik. Nah, kalau evaluasi pengajar diklat di sini Ibu menilai saya, ya. Jadi di answer the questions, diklik. Nanti Ibu sama seperti yang tadi. Nah ini, jadi penguasaan materinya gimana? Apakah saya sudah baik sekali atau baik atau cukup atau kurang? Monggo diberikan penilaian sejujurnya saja, tidak apa-apa. Sistematika pendampingannya gimana, kemampuan melakukan pendampingan gimana, relevansi materi gimana, monggo. Silakan bisa dinilai. Ini untuk menilai saya, gitu ya. Terus lanjut, yang berikutnya dievaluasi keterlaksanaan diklat ini diklik. Nah, evaluasi keterlaksanaan diklat. Ini answer the questions. Answer the questions. Nah, ini diisi juga. Nah, kalau ini terkait dengan keterlaksanaan diklat selama 5 hari ini, bagaimana secara keseluruhan? Ini bisa Ibu isi di sini, lalu di submit questionnaire seperti itu. Nah, kalau sudah di-submit, sudah diisi semua, nanti secara otomatis hijau-hijau semua, Bu. Ya, nanti completion-nya hijau-hijau centang-centang semua seperti itu. Oke. Nah, ini saya sebenarnya ingin mengapresiasi juga untuk ibu-ibu ya, karena selama 4 hari ini alhamdulillah, gitu ya, ternyata semua sudah menggunakan LMS gitu ya, meskipun awalnya agak kesulitan ya karena harus beradaptasi dulu, tapi alhamdulillah semakin sekarang kelihatan ke sini semakin baik, semakin meningkat gitu, alhamdulillah. Semoga kedepannya memberikan manfaat yang lebih banyak ya Bu-ibu. Setelah saya diklat ini semoga semakin jago menggunakan, akhirnya semakin jago menggunakan IT seperti itu. Nih, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu terkait dengan ini tadi yang barusan saya jelaskan? Monggo silakan. Nah, nanti setelah mengisi kuesioner diklik lagi persiapan mengikuti IST, nanti akan muncul ini. Selamat saudara telah menyelesaikan seluruh kegiatan OJT 1. Jadi ini menandai bahwa kegiatan yang Ibu laksanakan selama 5 hari ini sudah selesai seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bu, monggo. Mumpung masih komunikasi sama saya. Oke, monggo. Tanya Bu Binar. Dengan Bu siapa? Iya. Bu Sulastri. Oh iya, Bu Sulastri, monggo. Iya. Ini kan untuk tugas 4, komentarnya masih nanti ya Bu ya. Iya. Seandainya nanti kalau komentar apa di itu perlu direvisi, apakah waktunya masih ada Bu? Ini kan sudah terakhir hari Sabtu ini. Ya, jadi insya Allah ini akan segera saya nilai ya Bu. Ya nggak sampai lama-lama lah. Insya Allah semoga sekitar duhur udah selesai. Jadi semoga bisa Ibu revisi. Tapi kalau misalkan nanti waktunya mepet gitu ya. Dan semoga juga tidak banyak yang terlalu banyak direvisi. Misalkan nanti jam 8 dikirim nggak apa-apa Bu. Mepet waktu jam 8 nggak apa-apa. Oh, jam 8 malam Bu ya, nggak apa-apa. Iya. Sampai itu ya, oh ya. Sampai jam 8. Ya, makasih Bu. Ya, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Binar. Waalaikumsalam. Monggo. Ibu Yuhi ya. Oke. Ya, Ini monggo Pak. Bu. Bu, saya mau nanya, kemarin saya kan mengikuti chattingnya Ibu, tapi di LMS saya kok nggak ada tentangnya ya Bu ya? Kok nggak ada tentangnya? Ya. Gimana itu Pak Agus? Kemarin saya Bu Yuhi sudah melakukan chat. Sudah Pak sepertinya. Kayak ini kok. Nanti gini aja Bu, solusinya nanti saya cek dulu rekodnya chattingnya jenengan apakah ada atau belum. Terus kemudian saya cross check di centangan hijaunya milik Bu Binar itu di akunnya pengajar. Kemungkinan ini Bu, saya cek aja kalau Pak. iya, kalau misalnya pernah istilahnya sebelumnya itu pernah tidak melakukan atau pernah ketinggalan, lah itu biasanya berdampak kepada hari berikutnya itu tadi. Biar diperiksa sama Bu Binar.
Terima kasih Pak. Ya, ini Ini Bu Yuhi sudah semua ini Bu. Sudah semua Bu. Loh, sudah semua. Iya. Ini yang paling bawah ini kan? Ini iya, ini Bu Yuhi sudah semua ini. Yang paling bawah ini Bu. Nah ini Bu Yuhi, Asani, Takwim sudah semua Bu. Iya. Terima kasih Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah ini semuanya rata-rata sudah semua ya Bu. Wah. Jelas, Ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bu. Senang sekali saya. Makanya didelok dhisik, aja langsung takon. Alhamdulillah semuanya sudah. Jadi insya Allah semoga lancar ini sampai IST dan OJT 2 nanti. Semoga semuanya nggak ada halangan lagi ya Bu terkait Halo, makanya didelok dhisik. Sudah, saya rasa sudah. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Ibu? Monggo. Ibu, Bu Binar. Gimana Bu Ani? Ini kan saya kan mau revisi yang tugas 2. Terus ini kan ada kegiatan OJT dicentang-centang itu loh, umpan balik itu loh Bu, yang didahulukan yang mana? Oh iya. Oh, itu aja dulu Bu, yang dicentang-centang dulu aja. Yang evaluasinya, jadi begini Bu, setelah Zoom ini selesai, ini untuk semuanya ya Bu ya, setelah Zoom ini selesai, Ibu langsung ke evaluasi dulu. Yang evaluasi saya, evaluasi keterlaksanaan diklat, umpan balik, itu dikerjakan dulu. Setelah itu baru Ibu mulai merevisi tugas yang kemarin. Jadi diselesaikan dulu. Jadi ini diselesaikan dulu, nanti tugasnya pokoknya batasnya sampai jam 8. Tapi kalau yang ini, kalau bisa selesai setelah Zoom ini. Barangkali revisi dulu, baru umpan balik, enggak? Enggak, ini dulu saja. Jadi diselesaikan dulu OJT-nya, nanti revisinya kan masih bisa diupload sampai jam 8, Bu. Oh ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Monggo, ada lagi Ibu? Sudah? Agus gimana ini? Ini sampai jam berapa Pak Agus? Sampai jam 10:30 Bu. Soalnya nanti kan ada supervisi juga nanti katanya. Oh iya, baik. Monggo silakan. Baik Bu, masih ada waktu 9 menit lagi. Mungkin ada yang ditanyakan? Jadi setelah ini Ibu mengeklik yang umpan balik dulu ya Bu ya, diselesaikan dulu kuesionernya, umpan balik materi, lalu evaluasi pengajar, evaluasi keterlaksanaan diselesaikan dulu. Setelah itu baru mulai merevisi tugasnya. Jadi supaya tahapan OJT-nya selesai dulu, gitu. Baik, kalau sudah tidak ada, kita ditutup saja. Bagaimana Pak Agus ini? Ya, kalau misalnya tidak ada lagi ya, kami rasa cukup ya. Terima kasih kepada Ibu Binar Ayu Dewanti MPD ya selaku pengajar diklat untuk menyampaikan materi hari ini dan telah membimbing ibu-ibu kepala sekolah TK ya untuk mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang ada seperti itu. Kami rasa cukup ya hari ini ibu-ibu ya, silakan angkat tangan seperti ini ya, kita bersapa lah ya, silakan. Ya. Ya, halo. Foto bareng Pak. Terima kasih ya Bu ya. Ya, kami rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Binar. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih kami ucapkan. Salam dari kami. Terimalah
salam terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya Bu ya. Itu bagaimana?